gemblangkung pak gemblangkung pak gemblangkung pak gemblangkung pak gemblangkung luhur budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung lautan, lembah ngarai hutannya, beragam suku, agama budayanya, ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur ya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Agama berbeda, satu nusa satu bangsa. Walaupun berbeda, satu nusa satu bangsa. Beragam suku, agama budayanya. Walaupun berbeda, satu bangsa Indonesia. Ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur ya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Luhur budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung lautan, lembah ngarai hutannya, beragam suku, agama budayanya, ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur ya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Agama berbeda, satu nusa satu bangsa. Walaupun berbeda, satu nusa satu bangsa. Beragam suku, agama budayanya. Walaupun berbeda, satu bangsa Indonesia. Ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur ya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Luhur budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung lautan, lembah ngarai hutannya, beragam suku, agama budayanya, ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur ya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Klung 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 kling, klung kling klung kling, klung klung klung.
Di balai desa berkumpul Pak Kepala Desa, Datuk Mudi, Nang Ratna, Pak Ahmad dan beberapa warga. Suasana tegang dan sedih. Nang Ratna terus menangis di peluk Pak Ahmad. Sudah 3 hari kita mencari ke hutan, ke sungai, ke setiap pelosok. Tak ada tanda-tanda, nak. Sama sekali tak ada. Kami sudah mencoba segala cara. Kita telah mengarahkan segala upaya, dari mencari fisik hingga meminta petunjuk kepada alam. Sepertinya ada aura aneh yang menyelimuti desa ini, seolah gadis itu lenyap di telan bumi oleh kekuatan yang tak kasat mata. Sepertinya ini bukan penculikan biasa. Anakku, di mana anakku? Ya Allah, apa salah kami? Seandainya aku tidak membiarkannya pergi memetik bunga sore itu. Sabar, Ratna. Kita tak boleh putus asa. Kita akan terus cari. Kita harus berdoa dan berusaha sampai titik darah penghabisan. Tuan Kepala Desa, apakah ini ular roja dari hutan? Ada yang bilang mendengar tawa aneh di dekat perbatasan hutan 3 malam yang lalu. Atau mungkin ia diculik oleh orang lain di luar kampung. Tapi tidak mungkin, gadis Malinau tidak pernah menarik perhatian orang jahat. Yang jelas, kampung kita tidak pernah setegang ini. Semua jadi takut. Kekhawatiran ini menjekik mata pencarian kita. Kita harus lakukan sesuatu. Hei, dengar semua. Kalian mencari gadis yang hilang itu kan? Hahaha, sudah kucari kemana-mana orang-orang bodoh. Itu suara bujang alay. Kenapa ia sangat ribut? Kenapa dia berteriak seperti itu? Seolah dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Hahaha, kalian sudah putus asa. Jangan, gadis yang kalian cari itu, aku yang menyembunyikannya, ada di rumahku. Beraninya kau, alay. Apa katamu? Kau menyembunyikan anakku? Tidakkah kau tahu penderitaan kami selama 3 hari ini? Jawab, alay. Apa maumu? Mengapa kau lakukan kebiadaban ini pada kami? Aku menantang siapa saja. Siapa yang berani menjemput gadis itu dariku, silakan datang. Tapi pastikan kalian sanggup menahan mata kerisku ini. Kekuatanku bukan main-main. Bujang alay, ini bukan permainan. Ini kriminalitas. Kembalikan gadis itu segera. Perintahkan kau sebagai kepala desa. Perintah? Atas dasar apa? Kekuatan? Tak ada yang punya di kampung ini, kecuali jika ada pahlawan kalian yang selalu membawa parang tumpul di pinggangnya itu berani datang. Hanya dia yang kuhargai sebagai lawan. Tuan kami tidak main-main. Jimat Tuan Alay tidak tertandingi. Siapa yang berani masuk, nyawanya jadi taruhan. Jangan coba-coba. Aku tunggu pahlawan kalian di rumah. Jika dalam semalam dia tidak datang, gadis itu akan jadi milikku. Selamat mencari orang-orang miskin. Dia benar-benar sinting. Sangat angkuh karena harta dan jimat. Tantangan itu jelas untuk Bujang Kuratawan. Tidak ada orang lain. Hanya Bujang Kuratawan yang mungkin bisa menghadapinya. Tapi, apakah dia sanggup? Kita tidak punya pilihan. Kekuatan Kuratawan adalah hati yang bersih. Harun, panggilkan Bujang Kuratawan. Cepat, waktu kita sempit. Baik, Datuk. Bujang Kuratawan masuk. Wajahnya biasa saja, tidak menunjukkan rasa ketakutan. Namun ada ketegasan di matanya. Parang bungkul tersalip rapi di pinggangnya. Semua mata tertuju padanya.
Assalamualaikum Tuan Kepala Desa, Datu Mudi, dan semua warga. Saya dengar kehebohan di Desa Malinau dan juga tantangan Bujang Alai. Waalaikumsalam Kuratawan. Syukurlah kau datang. Kau sudah dengar pernyataan Angkuh Bujang Alai? Dia sudah sangat melampaui batas sebagai manusia. Mendengarnya, sifatnya tidak pernah berubah. Sombong adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Kuratawan, nak, tolonglah kami. Nyawa anak kami ada di tangannya. Kami akan berlutut jika itu perlu. Kami percaya hanya kau yang bisa menghadapi keangkuhan dan kesaktian palsunya itu. Alai takut pada keberanian murni. Saya mengerti, kehormatan dan kebenaran adalah harga mati di kampung ini, dan keadilan harus ditegakkan. Ini bukan hanya tentang gadis itu, tapi tentang harga diri seluruh desa. Tapi, Kuratawan, Kris Bujang Alai konon sangat sakti. Tidak ada yang bisa mendekatinya saat terhunus. Bujang Alai sangat ahli berkelahi. Hati-hati Kuratawan, kau hanya punya parang biasa. Senjata ini, parang bungkul ini, memang tumpul di mata kalian. Tapi ia tidak pernah tumpul untuk menegakkan 3 hal: kehormatan, kebenaran, dan keadilan. Hari ini, ketiganya telah dilanggar oleh Bujang Alai. Benar, kami percaya padamu Kuratawan. Kuratawan, kami mendoakanmu. Semoga Tuhan dan leluhur Desa Malinau memberimu kekuatan. Lakukanlah yang terbaik. Insya Allah Datu, saya akan membawa gadis Malinau kembali dengan selamat. Saya pamit. Di depan halaman rumahnya, Bujang Alai duduk santai di kursi dengan angkuh. 2 penjaganya, Jali dan Ramli, berdiri di sampingnya. Kris Alai sudah dipegang. Di kejauhan, terlihat bayangan beberapa warga yang mengintip. Bujang Kuratawan masuk, berdiri tenang di depan Alai. Oh, lihat siapa yang datang. Pahlawan si parang tumpul. Kau benar-benar berani, Kuratawan. Aku kira kau akan bersembunyi. Aku sudah siapkan pesta penyambutan untuk kerismu. Aku datang untuk menjemput gadis yang kau tahan. Bebaskan dia sekarang juga, Alai. Jangan kau cemari kehormatan kampung ini lebih jauh. Kau pikir semudah itu? Kau harus hadapi dulu mata keris ini. Kau miskin dan tak punya apa-apa, Kuratawan. Hanya modal keberanian. Keberanianmu hanya akan membawamu ke kubur. Aku datang bukan dengan kekayaan yang melimpah, tapi dengan kebenaran dan restu seluruh desa. Jika kau tidak mau melepaskannya, aku tidak punya pilihan selain bertindak. Hentikan keangkuhanmu, Alai. Mundur Kuratawan, Tuan kami tak pernah kalah. Jimat ini menjamin kemenangan. Kau akan mati sia-sia. Cepat lari, selagi sempat. Mari kita lihat. Apakah parang tumpulmu itu sebanding dengan kesaktian jimatku dan ketajaman kerisku? Rasakan ini. Mati kau! Parangku tumpul tapi hatiku tajam. Demi kehormatan dan keadilan desa. Pertarungan terjadi. Mulai menyerang membabi buta. Kuratawan hanya bertahan dengan parang bungkulnya. Gerak tenang, efisien, dan mencari celah. Warga yang mengintip di kejauhan seru, cemas, dan tegang. Ayo Kuratawan, kalahkan kesombongannya. Ya Tuhan, lindungilah dia. Jangan biarkan kejahatan menang. Dalam satu gerakan cepat dan cerdik yang mengandalkan kecepatan dan ketepatan, Kuratawan berhasil mengembalikan serangan Alai.
Ia tidak melukai Alay, namun parang Bungkula berhasil menepis dan menjatuhkan keris sakti Bujang Alay ke tanah. Suara benturan logam terdengar nyaring. Tidak! Kerisku! Bagaimana bisa? Saat keris menyentuh tanah, seketika cahaya jimat di pinggang Alay meredup dan hilang sama sekali. Kekuatan gaibnya menghilang. Alay seketika terlihat pucat, lututnya gemetar, kehilangan semua kesombongannya. Kau kalah, Alay. Senjata tampak kebenaran. Hanyalah besi tumpul. Sekarang bebaskan gadis itu. Di mana dia? Di gudang belakang. Ampuni aku. Aku hanya ingin melihat siapa yang berani. Aku hanya ingin membuktikan aku yang terkuat. Segera pergi ke gudang belakang. Bawa gadis itu keluar. Jangan coba-coba melarikan diri. Anakku, syukurlah kau selamat. Makasih ya Allah. Kuratawan, terima kasih. Terima kasih. Kau telah menyelamatkan kehormatan kami. Bujang Alay, perbuatanmu sudah sangat keterlaluan. Kau mencoreng wajah desa. Kau akan menerima hukuman yang setimpal. Saya minta maaf. Saya akui kekalahanku. Kebenaran dan keadilan telah ditegakkan. Kekuatan sejati berasal dari hati, bukan dari jimat atau harta. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua.